Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita mengawali pembelajaran melalui jaringan ini. Kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillah, kita niati yaitu belajar untuk menghilangkan kebodohan. Supaya bodohnya bisa hilang, anak-anak harus rajin belajar. Karena sudah ada pepatah, yaitu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau anak-anak ingin menjadi orang yang pandai, orang yang sukses, hendaklah anaknya rajin belajar. Mari kita buka halaman 8, yaitu tentang pelaku ekonomi. Apakah pelaku ekonomi itu, anak-anak? Pelaku ekonomi adalah seorang individu atau kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Seorang individu atau perseorangan atau kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi 3 bidang, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Suatu lembaga atau kelompok atau perseorangan yang melakukan salah satu dari kegiatan tersebut itu dinamakan pelaku ekonomi. Sementara pelaku ekonomi secara umum itu ada 4 macam, yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkat RTK, kemudian rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, disingkat RTP, ya. Ada RTK, ada RTP, kemudian rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Itu yang sebagai pelaku ekonomi: rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah atau negara, dan rumah tangga luar negeri. Pada awalnya, dalam kegiatan perekonomian yang sederhana itu hanya ada 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, lebih-lebih di era informasi dan globalisasi ini, maka perkembangan atau pelaku ekonomi ini mengalami perkembangan, yaitu ada lagi rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi ini mempunyai peran yang sangat penting, baik rumah tangga keluarga atau RTK, RTP, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga luar negeri. Masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Pertama, peran rumah tangga keluarga atau RTK atau rumah tangga konsumen. Ini mempunyai peran yang pertama sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga keluarga itu berperan sebagai konsumen, sebagai pemakai
sebagai kelompok yang memanfaatkan barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Itu berperan sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga selain berperan sebagai konsumen juga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Penyedia faktor-faktor produksi. Faktor produksi ada 4 macam. Yang pertama faktor alam. Yang kedua faktor tenaga, tenaga kerja. Yang ketiga faktor modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Jadi rumah tangga keluarga selain berperan sebagai pemakai barang produksi, selain berperan sebagai konsumen, juga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Contoh misalnya, ada orang yang mempunyai perusahaan gula misalnya. Perusahaan gula itu kan membutuhkan 4 faktor tersebut. Contoh, perusahaan gula butuh bahan mentah. Bahan mentahnya apa anak-anak? Kalau gula bahan mentahnya adalah tebu. Lah untuk mendapatkan tebu ini harus menanam. Lah menanam harus punya tanah. Lah tanah yang memiliki adalah keluarga, rumah tangga keluarga. Lah rumah tangga keluarga menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu oleh pengusaha gula tadi. Atau ditanami sendiri, ditanami tebu sendiri, nanti tebunya dijual, dibeli oleh para pengusaha gula. Dengan demikian, rumah tangga keluarga berperan sebagai penyedia faktor produksi yang berupa tanah. Tanah termasuk faktor alam. Kalau sudah ada faktor alam, ditanami tebu, dibawa ke perusahaan, perusahaan butuh tenaga kerja, butuh tenaga yang mengolah ini. Lah otomatis tenaga kerja juga disediakan oleh keluarga, oleh rumah tangga keluarga. Masyarakat kerja di perusahaan, yang digunakan oleh pengusaha adalah tenaganya. Itu berarti rumah tangga keluarga selain berperan sebagai konsumen, juga berperan sebagai penyedia faktor produksi, baik faktor alam, faktor tenaga, faktor modal, dan faktor kewirausahaan atau faktor keahlian. Perusahaan itu juga tidak punya modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Pengusaha butuh modal. Lah modal itu juga diperoleh dari masyarakat. Masyarakat yang punya uang yang banyak bisa ditabung di bank, bank kemudian dipinjamkan kepada para pengusaha. Nah, itu berarti rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor modal. Pengusaha juga butuh tenaga ahli, butuh kewirausahaan. Lah masyarakat yang punya keahliannya juga dibutuhkan, dimanfaatkan oleh para pengusaha. Itu berarti rumah tangga keluarga selain berperan sebagai konsumen, juga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Ingat, faktor produksi itu ada 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Nah, kemudian rumah tangga keluarga kalau sudah menyediakan faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan,
dimanfaatkan oleh para pengusaha, kemudian rumah tangga keluarga akan memperoleh imbalan. Imbalan. Yang pertama, imbalannya adalah berupa upah atau gaji, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Karena tenaganya yang dimanfaatkan oleh para pengusaha, kemudian pengusaha memberi imbalan namanya upah atau gaji. Yang kedua, imbalan yang berupa uang sewa, yaitu imbalan yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanah atau bangunan untuk pelaku kegiatan produksi. Tanahnya disewa oleh pengusaha, kemudian ditanami bahan mentahnya apa. Kalau pengusaha gula ya ditanami tebu, kalau pengusaha tahu tempe ya ditanami kedelai, ya. Kalau pengusaha rokok ya ditanami tembakau. Nah, karena rakyat butuh uang, kemudian tanahnya dijual, disewakan kepada pengusaha, lalu rumah tangga keluarga mendapatkan imbalan yang berupa sewa atau sewa tanah. Ada kalanya rumah tangga keluarga mendapatkan imbalan yang berupa bunga, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi kalau anak-anak nanti kalau punya uang banyak kok tidak bisa mengembangkan sendiri, tidak bisa menggunakan sendiri, ya kita pinjamkan kepada pengusaha. Nanti kamu akan memperoleh imbalan yang berupa bunga karena kamu memberi modal sehingga kamu mendapat bunga modal. Kemudian ada lagi imbalan yang diterima oleh rumah tangga keluarga adalah laba, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga dan keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba, makin lama makin maju, makin besar perusahaannya, labanya juga banyak, kamu akan memperoleh imbalan yang berupa laba perusahaan karena kamu telah mengorbankan keahlianmu, tenaga skillmu di dalam perusahaan hingga dapat membawa perusahaan menjadi maju. Kamu akan memperoleh imbalan yang berupa laba. Dan yang kelima ada lagi imbalan yang diterima oleh rumah tangga keluarga dari para pengusaha, yaitu berupa hasil penjualan, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga dari menjual bahan baku kepada perusahaan. Jadi misalnya kamu punya tanah yang luas, kamu tanami tembakau, ya misalnya kamu tanam sendiri, kemudian setelah berhasil tembakonya kamu jual kepada pengusaha, kamu akan memperoleh imbalan yang berupa hasil penjualan bahan mentah. Nah, itulah termasuk kalau kita ingin menjadi orang pengusaha yang maju, pengusaha yang sukses, ya harus kerjasama dengan rumah tangga keluarga, karena rumah tangga keluarga yang berperan sebagai penyedia faktor produksi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian. Kemudian yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan atau RTP adalah
rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, dalam hal ini perusahaan sebagai produsen. Produsen itu penghasil yang melaksanakan kegiatan produksi itu dinamakan produsen, yang melaksanakan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Kegiatannya tersebut dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Adapun peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen adalah: 1. Perusahaan menjual hasil produksinya kepada rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Barang-barang yang dihasilkan dari perusahaan kemudian dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, oleh rumah tangga pemerintah atau negara, dan oleh rumah tangga luar negeri. Jadi perusahaan berperan sebagai produsen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan berperan yaitu membayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang berupa upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan atau laba. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi. Memproduksi barang dan jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga keluarga. Dan rumah tangga perusahaan berperan yaitu berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Jadi masing-masing rumah tangga tadi itu mempunyai peran sendiri-sendiri yang satu sama lain tidak bisa diabaikan begitu saja, dan perusahaan pun juga harus bekerja sama dengan rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah maupun rumah tangga luar negeri. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau negara. Negara ini pun berperan sebagai konsumen dan juga berperan sebagai produsen. Negara berperan sebagai konsumen, misalnya membutuhkan alat-alat kantor, membutuhkan tenaga listrik. Ini pemerintah ataupun negara disebut sebagai konsumen, memanfaatkan, butuh komputer, butuh alat-alat yang lain, itu namanya konsumen. Di samping itu pemerintah juga sebagai produsen. Misalnya pemerintah menghasilkan listrik, PLN, ya, pembangkit listrik negara, perusahaan listrik negara, itu kan yang menghasilkan listrik kan pemerintah atau negara, kemudian disalurkan kepada masyarakat. Berarti pemerintah di samping membutuhkan listrik sendiri juga menyalurkan kepada masyarakat, berarti berperan sebagai produsen dan juga berperan sebagai konsumen. Pemerintah berperan sebagai produsen. Dalam perannya sebagai produsen, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya banyak sekali anak-anak. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yaitu minyak. Minyak itu dikuasai oleh negara, ya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Minyak atau Pertamina, semen, PT Semen Cibinong, baja, PT Krakatau Steel, listrik,
PT PLN Persero, pesawat terbang, PT Dirgantara Indonesia, pendidikan atau sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, kesehatan atau puskesmas dan rumah sakit, hukum dan keamanan, polisi, TNI dan peradilan, pos, PT Pos Indonesia dan lain-lain. Itu termasuk produk-produk dari pemerintah. Makanya pemerintah atau negara pun juga berperan sebagai produsen. Pemerintah berperan sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contohnya, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah peralatan kantor seperti komputer, meja, almari, dan lain-lain. Perlengkapan kantor seperti kertas, tinta, pensil, dan lain-lain, mobil dinas, rumah dinas, dan peralatan perang atau tang, senjata, dan lain sebagainya. Ini berarti pemerintah berperan sebagai konsumen, sebagai pemakai. Pemerintah berperan sebagai pengatur. Jadi pemerintah punya peran ganda. Di samping berperan sebagai produsen, konsumen, juga sebagai pengatur, mengatur kegiatan ekonomi supaya antara para pengusaha dan para masyarakat ya, yang memiliki faktor produksi itu supaya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana? Harus ada aturan dari pemerintah. Masalah harga misalnya itu diatur oleh pemerintah. Makanya di samping sebagai produsen, konsumen, pemerintah atau negara juga berperan sebagai pengatur, yaitu pengatur kegiatan perekonomian. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu juga ada pasal-pasal yang mengatur tentang ekonomi negara. Kemudian rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri. Dalam bab yang lalu sudah diterangkan bahwa memang dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu tidak sama. Diciptakan beda, ada keunggulan, ada keterbatasan. Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dari hasil produknya sendiri. Untuk itu perlu produk dari negara lain, sehingga terjadilah hubungan perdagangan yang dikenal dengan nama perdagangan internasional, perdagangan antar negara. Lewat perdagangan internasional ini, keterbatasan suatu negara dapat dipenuhi dari negara yang punya keunggulan. Meskipun negara yang unggul, negara yang maju tetap membutuhkan negara lain. Makanya perbedaan itu adalah rahmat dari Allah, supaya saling mengenal, supaya saling dapat memenuhi kebutuhan. Memang dunia itu diciptakan tidak ada yang negara maju, ada yang negara berkembang. Negara maju umumnya berada di belahan bumi utara, negara berkembang umumnya berada di belahan bumi selatan, sehingga terbentuklah kerjasama utara selatan, kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Contoh saja negara Jepang maju, negara Indonesia berkembang, lah kerjasama sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita, yaitu mendapatkan produk dari Jepang. Jepang negara maju tapi kekurangan bahan mentah, dia mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Itulah kerjasama internasional, sehingga terbentuklah perdagangan internasional. Atau dengan kata lain, si kaya dan si miskin itu sama pentingnya, sama-sama pentingnya, saling membutuhkan. Orang kaya butuh orang miskin juga butuh orang kaya. Sekian anak-anak pelajaran IPS pada hari ini.
supaya nanti dijawab soal-soal yang ada di bawah nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.